Ada 4 itu. Ada 4 keadaan yang mana dengan 4 hal ini kita sebagai anak masih bisa berbakti kepada orang tua kita walaupun mereka sudah wafat. Dengarkan baik-baik kita yang ingin keberkahan. Karena keberkahan hidup ini kalau kita mendapatkan keberkahan dari orang tua kita. Keberkahan hidup ini kita dapatkan kalau kita ini mendapatkan ridho dari keduanya. Keberkahan hidup ini kalau kita ini tidak ada masalah sama abah mama kita. Maka Rasulullah menjawab, Jarsidin, ada 4 hal. Beliau mengatakan yang pertama as-salatu alaihima. Yang pertama adalah mendoakan keduanya. Berapa banyak malam ini yang mendoakan beliau? Bukan hanya anak-anak Sidin, bukan hanya menantu dan cucu-cucu Sidin, tapi kita semuanya mendoakan. Alangkah beruntungnya. Bukan beliau tapi kita yang beruntung. Kita semuanya beruntung karena kita Allah gerakkan hati kita untuk ikut berkumpul di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mendoakan Sidin berarti menjemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah beruntungnya beliau saat ini memiliki anak cucu yang luar biasa, memiliki anak cucu menantu yang luar biasa. Dan salah satu bentuk kebaktian kita kepada abah mama yang sudah meninggal adalah kita sering-sering mendoakan mereka. Kapan terakhir kita mendoakan orang tua kita? Kapan terakhir kita mendoakan abah kita yang sudah wafat? Kapan terakhir kita mendoakan mama kita yang sudah tiada? Kapan terakhir kita mendoakan mereka? Kapan terakhir kita memintakan ampun kepada mereka? Dan yang kedua dikatakan oleh Rasulullah, yang kedua adalah wal istighfaru lahuma. Memintakan ampun kepada Allah untuk keduanya. Kapan terakhir kita beristighfar, memintakan ampun kepada Allah untuk abah mama kita yang sudah tiada? Maka beruntunglah anak-anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Maka beruntunglah anak-anak yang senantiasa beristighfar untuk kedua orang tuanya. Dan semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, baik sekarang sampai nanti ajal menjemput kita. Kita senantiasa sering-sering mendoakan kedua orang tua kita dan memintakan ampun untuk keduanya kepada Allah Jalla wa'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan yang ketiga adalah infadu ahdihima wa ikramu sadiqihima. Yang ketiga adalah memenuhi janji-janji orang tua. Kalau kita punya abah mama sudah tiada, mereka ada janji, mereka ada wasiat, mereka ada hutang, maka sudah kewajiban kita bagaimana kita memenuhi itu semuanya. Dan kita ikram, memuliakan kepada kawan-kawan abah mama kita. Coba diingat-ingat, siapa sahabat karib abah mama kita? Abah mama kita yang sudah meninggal, coba diingat-ingat siapa kerabat, siapa sahabat-sahabat abah mama kita yang sudah tiada. Banyak orang yang mohon maaf, mereka itu baik sama orang, tapi sama kerabat, tapi sama saudara, tapi sama kawan, bahkan sahabat dekat abah mamanya mereka lupa. Padahal ini salah satu cara kita untuk berbakti kepada arwah abah, arwah mama adalah kayak apa kita ini memuliakan kawan-kawan, sahabat-sahabat mama dan abah-abah kita. Bagaimana kita ini memperhatikan siapa kawan abah kita, siapa kawan arwah mama kita. Perhatikan mereka. Kalau ketemu muliakan mereka, hormati mereka. Ayo kita sambung bagaimana persahabatan arwah abah kita dengan mereka, bagaimana persahabatan arwah mama kita dengan mereka. Dan yang terakhir adalah wasilatur rahim allati la rahima laka illa min kibalihima. Yang keempat, yang terakhir adalah menyambung tali silaturahim dengan orang yang mana kita ini tidak ada silaturahim dengan orang itu kecuali sebab abah dan mama kita. Siapa? Saudara-saudara abah mama kita, paman, bibi, angah, acil, pokok yang ada hubungan kerabat dengan almarhum abah dan almarhumah mama kita,
maka mereka semuanya adalah orang-orang yang wajib kita sambung tali silaturahmi dengan mereka. Kata Rasulullah, inilah 4 hal yang mana jika engkau melakukan berarti engkau telah berbakti kepada orang tuamu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, maka dari itu kita semuanya ingin hidup kita semakin berkah, kita semuanya ingin hidup kita semakin makmur, kita semuanya ingin anak-anak kita solih solihah, kita semuanya ingin keluarga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, kita semuanya ingin harta kita melimpah dan barokah. Salah satu kuncinya adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Semoga kita minta kepada Allah, semoga kita tidak bubar dari majelis ini kecuali Allah berikan hidayah taufik untuk kita semuanya, sehingga kita semuanya yang selama ini suka menyakiti orang tua kita, yang selama ini kita belum bisa membahagiakan orang tua kita, yang selama ini kita belum bisa dibanggakan oleh kedua orang tua kita, yang selama ini kita suka durhaka kepada orang tua kita, yang selama ini kita suka meneteskan air mata kedua orang tua kita, yang selama ini kita suka ngomong kasar kepada orang tua kita, padahal Rasulullah sudah bersabda, dan ini adalah bagaimana kita mengukur keberuntungan kita dunia akhirat. Kata Rasulullah, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua, dan murka Allah tergantung murka keduanya. Kita durhaka kepada orang tua berarti kita siap untuk mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita mohon kepada Allah, di sisa-sisa umur kita semoga kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Yang masih hidup semoga kita bisa membahagiakan mereka. Yang masih hidup semoga kita bisa berkhidmah kepada mereka. Yang masih hidup semoga kita bisa dibanggakan oleh mereka. Yang masih hidup semoga mereka bahagia dengan kita. Semoga mereka bahagia dengan sikap dan ucapan kita, dan semoga Allah sampaikan semua pahala-pahala kebaikan kita kepada orang tua kita yang masih hidup. Semoga Allah panjangkan orang tua kita yang masih hidup dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan mereka umur mereka dalam keadaan taat, dan semoga Allah jadikan kita anak-anak yang berbakti kepada mereka. Orang tua kita yang masih hidup, kita doa, kita minta kepada Allah, semoga Allah tidak wafatkan abah mama kita yang masih hidup kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jangan Engkau wafatkan orang tua kami ya Rabb kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Orang tua kita yang sudah meninggal, kita doa minta sama Allah, semoga Allah luaskan kubur mereka, semoga Allah terangi kubur mereka, semoga Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan kubur mereka taman daripada taman-taman surganya Allah. Dan semoga kita semuanya Allah mudahkan untuk berziarah ke kubur mereka, untuk senantiasa mendoakan mereka, mengirimkan pahala-pahala kepada mereka, mengirimkan pahala sedekah kepada mereka, sehingga balasan dari Allah untuk kita yang berusaha berbakti kepada orang tua kita, Allah akan berikan anak-anak kita semuanya. Allah jadikan anak-anak yang solihin, solihat semuanya, beruntung bertuah semuanya, solih solihah semuanya, sehingga kita tidak wafat kecuali Allah izinkan kita melihat anak-anak kita adalah anak-anak yang bisa membahagiakan kita di dunia sampai nanti di akhirat, anak-anak yang bisa kita banggakan dunia sampai nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.